ini. Nah, sehingga dia menggunakan yang disebut dengan lag. Nah, ini ada lagnya. Ini yang disebut dengan distribute lag model. Nah, seperti itu. Sehingga di dalam variabel independen yang memiliki nilai waktu atau lag di dalam variabel independen itu disebut dengan distribute lag model. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin variabel dependen sekarang memiliki nilai lag-nya? Bisa, ya. Jika variabel dependennya memiliki lag, maka dapat kita tulis YT sama dengan konstanta ditambah beta 0 x T ditambah notasi Y T min 1 ditambah disturbance error. Nah, kita lihat di sini. Di sini terdapat nilai YT-1 untuk variabel Y. Artinya apa? Berarti kita bisa mengatakan di sini bahwa apakah GDP tahun 2012 itu berpengaruh terhadap GDP tahun 2013. Ya. Sehingga ketika ada variabel dependen yang memasuk nilai lag-nya, maka itu disebut dengan auto regresif. Nah, ini disebut dengan auto regresif. Itu jika variabel dependen memiliki nilai lag-nya. Seperti itu. Sehingga ketika nanti teman-teman mencari data atau mencari jurnal atau ingin melakukan penelitian tentang data time series, ini akan lebih banyak teman-teman temukan, yaitu di mana ada lag pada variabel independen ataupun pada variabel dependen. Dan pada ekonometrika 2 ini kita akan belajar banyak dengan ini, ya. Ada variabel dependen, ada variabel independen yang menggunakan lag. Nah, sehingga apa itu lag? Secara garis besar, Oke, berarti secara garis besar lag itu apa? The rule of lag or time. Oke, sekarang misal saya tanya di sini. Sidik Darmawan, ada nggak ini Mas Sidik Darmawan? Mas Sidik? Ya. Indonesia saat ini krisis apa tidak? Krisis, Pak. Krisis. Karena apa? Resesi karena pendapatannya nggak bisa nutupin pengeluaran, Pak. Oke, selain itu faktor lain apa yang menyebabkan Indonesia krisis? Inflasi. Selain inflasi yang terjadi saat ini, masalah kesehatan? PSBB, Pak. Ya, COVID. Corona. COVID masuk ke Indonesia bulan apa itu? Ada yang tahu? Bulan Maret, Pak. Maret, Pak. April, Pak. April udah masuk. April, ya. Ya, Paling. Pak. Oke, Maret itu sudah dikonfirmasi bahwa di Indonesia sudah ada yang terkena COVID. Oke. Apakah di bulan Maret Indonesia langsung resesi apa tidak waktu itu bulan Maret? Tidak, Pak. Tidak, masih Belum, santuy. Resesinya mulai bulan apa itu? Bulan April. Mulai Pertengahan. April, Mei, Rasanya Juni. mulai bulan ini. Mulai bulan Juni kita Kuartal sudah dua, Pak. kuartal 2 kita sudah minus pertumbuhan ekonomi kita. Dan kuartal 3 ini pasti juga akan minus. Sehingga di dalam perekonomian teman-teman akan sering menjumpai bahwa ketergantungan variabel Y tadi, ya, kita anggap saja Y GDP. Ketergantungan variabel Y terhadap X itu akan tidak akan selalu terjadi secara instan. Kayak tadi COVID masuk ke Indonesia bulan Maret dan di bulan Maret kita nggak langsung resesi, ya. Tetapi akan sangat sering dijumpai bahwa ketergantungan Y terhadap variabel X itu membutuhkan yang namanya selang waktu. Nah, selang waktu inilah yang disebut dengan lag ini. Nah,
ini nanti akan teman-teman jumpai di sini. Contoh yang lain, bom Bali. Ketika terjadi bom Bali, pariwisata semakin di Bali semakin lama semakin menurun karena orang pada takut pada Bali, takut ada bom selanjutnya. Nah, itu kan juga mengakibatkan penurunan pendapatan dari sektor pariwisata itu kan tidak langsung, nah, tetapi secara berangsur-angsur seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan selang waktu. Nah, atau yang disebut juga dengan lag. Nah, sehingga lag ini akan sering teman-teman jumpai di dalam data time series atau data runtun waktu. Seperti itu. Oke, contoh kita buat contoh sederhana. Oke, contoh sederhana. Misal seseorang di sini mendapatkan tambahan gaji sebesar 2 juta. Dan tambahan gaji ini bersifat permanen. Oke, sekarang coba akan saya tanya ke salah satu dari kalian. Danun Robi, ada Mas Danun? Ada Pak. Oke, Mas Danun misal jenengan mendapat tambahan gaji. Apakah sehingga masyarakat ini tidak akan menghabiskan tambahan gaji yang didapatkan itu dalam satu waktu. Nah, itu tidak akan langsung dihabiskan, sehingga dia akan menggunakan beberapa kali waktu agar tambahan gaji di tahun pertama ini bisa habis. Contoh, mungkin di tahun pertama dia akan merubah pola konsumsinya menaik jadi 800 dari tambahan gajinya. Pada tahun kedua, dia akan menaik pola konsumsinya penggunaan tambahan gaji jadi 600. Nah, tahun ketiga ini menjadi 400. Nah, kita tambahkan misal di sini 1.800.000. Ini baru dari tambahan gaji di bulan pertama. Oke, sehingga akan ada sisa sebesar 200 dan 200 ini akan dijadikan misal sebagai saving. Contoh seperti itu. Ya. Nah, tambahan gaji seseorang ini bisa kita tulis kalau kita sehingga kita dapat tulis di dalam regresi menjadi YT sama dengan konstanta ditambah 0,4 XT ditambah 0,3 XT min 1 ditambah 0,2 XT minus 2. Oke, berarti kita dapat tunjukkan di sini XT minus 2 itu adalah 400-nya, XT minus 1-nya adalah 600-nya, dan ini adalah 800-nya. Seperti itu. Nah, ini misal dalam persamaan regresi. Ya. Seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan nilai persamaan regresi dari kenaikan upah yang didapat oleh konsumen tadi, sehingga kita dapat menyimpulkan di sini bahwa tambahan gaji sebesar 2 juta rupiah itu dapat terdistribusi selama misal ini menggunakan 3 tahun. Karena otomatis masyarakat juga tidak akan langsung atau konsumen juga tidak akan langsung menghabiskan tambahan gaji ini dalam satu waktu. Sehingga ini akan terdistribusi selama 3 tahun. Nah, 3 tahun terdistribusi 3 tahun inilah yang disebut dengan lag.
Ya, sehingga dalam persamaan regresi muncul namanya XT minus 1, lalu muncul lagi XT minus 2. Seperti itu. Nah, ini dapat kita ilustrasikan dengan gambar. Dapat kita ilustrasikan dengan gambar menjadi seperti ini. Ini time ya. T1, T2, T3. Nah, sehingga kita tulis dulu. Oke, ini 800, 600, 400, dan ini total yang dihabiskan dari kenaikan gaji sebesar 2 juta itu adalah 1.800.000. Ini adalah gambar ilustrasi dari angka kenaikan gaji tadi. Tetapi kalau di dalam regresi tadi yang kita dapatkan misal menghasilkan 0,4 XT ditambah 0,3 XT minus 1 ditambah 0,2 XT minus 2 tambah disturbance error. Oke, berarti kita dapat gambarkan menjadi seperti ini. Ini adalah beta 0 XT. Oke, berarti beta 0 sama dengan 0,4. Nah, ini misal beta 1 XT minus 1. Berarti beta 1 sama dengan 0,3. Lalu ini misal beta 2 XT minus 2. Berarti beta 2 nilai koefisiennya adalah 0,4. Nah, kalau teman-teman menambah leg yang digunakan, teman-teman bisa mencapai di sini. Beta 3 XT minus 3. Lalu ini beta 4 XT minus 4. Ini adalah waktu, dan garis lurus ini disebut dengan efek variabel Y atau nilai koefisien dari variabel X. Seperti itu. Ini adalah ilustrasi dengan gambar. Oke, selanjutnya dari bagaimana menulis persamaan regresi menggunakan leg. Oke, menulis regresi dengan menggunakan leg berarti YT sama dengan konstanta ditambah beta 0 XT ditambah beta 1 XT minus 1 ditambah beta 2 XT minus 2. Titik beta K ditambah XT minus K ditambah disturbance error. Oke, seperti ini. Titik-titik ini sampai K ini maksudnya tergantung berapa penggunaan leg-nya. Kalau hanya sampai di sini berarti leg-nya hanya 2. Seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan leg pada model, ya, secara tidak langsung kita akan mendapatkan hasil yang disebut dengan short run, ya, short run dan long run. Oke, seperti ini. Short run atau yang dimaksud dengan jangka pendek itu adalah yang didapatkan dari nilai beta 0. Oke. Dari persamaan tadi, ya. Dan persamaan tadi itu adalah Y sama dengan konstanta YT ditambah 0,4 XT ditambah 0,3 XT minus 1 ditambah 0,2 XT minus 2. Sekarang berapa nilai koefisien dari jangka pendeknya? Coba disebutkan. 0,4. Betul sekali. Berarti ini adalah nilainya 0,4. Nah, sekarang berapa nilai koefisien dari jangka panjangnya? Berarti tinggal ditambahkan. Beta 0 tambah beta 1 tambah beta 2. Berarti 0,4 ditambah 0,3 ditambah 0,2. Berarti menjadi 0,9. Nah, 0,9 inilah yang disebut dengan koefisien jangka panjang, ini koefisien regresi jangka pendek. Nah, ketika teman-teman memiliki
regresi yang menghasilkan nilai jangka panjang dan jangka pendek itu akan menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Karena kenapa? Oh, efek kenaikan pendapatan itu akan merubah konsumsi pada jangka pendek hanya sebesar 0,4 dan akan merubah konsumsi pada jangka panjang sebesar 0,9. Nah, makanya kenapa? Sehingga kenaikan upah itu akan memiliki dampak positif terhadap GDP. Seperti itu ya, tetapi akan didapatkan dampak positifnya itu dalam jangka panjang. Makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu diharapkan tinggi. Ya, cara paling mudah apa? Menaikkan gaji PNS. Ya, kenaikan gaji PNS akan meningkatkan konsumsi mereka. Bisa beli mobil, beli rumah. Nah, peningkatan konsumsi yang meningkat itu diharapkan bisa menyumbang tinggi terhadap kenaikan pada GDP ataupun pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga dapat kita tulis di sini koefisien jangka panjang itu akan didapatkan dari nilai sigma K, ya sigma K di sini T sama dengan 0, yaitu nilai dari setiap koefisien beta I sama dengan didapatkan dari beta 0 tambah beta 1 tambah beta 2, kalau nanti lag-nya lebih dari 2 berarti beta K, sehingga ini akan menghasilkan nilai koefisien untuk jangka panjang, long run, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menginterpretasikan hasil tadi? Cara menginterpretasikan hasil ya, dari misal kita mendapatkan nilai YT sama dengan konstanta ditambah 0,4 XT ditambah 0,3 XT minus 1 ditambah 0,2 XT minus 2. Oke, tadi kita sudah mendapatkan nilai marginal propensity to consume pada jangka pendek sebesar 0,4 dan marginal propensity to consume pada jangka panjang sebesar 0,9. Nah, sekarang kita rubah ini. Cara membacanya sangat mudah ini kalau di dalam regresi. Kenaikan pendapatan 1% itu akan meningkatkan konsumsi di tahun pertama sebesar 40%. Tahun pertama. Tahun kedua itu akan meningkatkan konsumsinya sebesar 30%. Dan pada tahun ketiga ya, itu akan meningkatkan konsumsinya menjadi sebesar 20%. Sehingga kenaikan pendapatan 1% itu akan meningkatkan konsumsi sebesar 90% dalam jangka waktu sebesar 3 tahun. Seperti itu. Nih, ini cara membaca regresi menggunakan lag. Nah, lalu apa alasan penggunaan lag ini? Alasan penggunaan lag yang pertama adalah alasan psikologi. Artinya apa? Masyarakat itu tidak akan mengubah pola konsumsinya dalam satu waktu, dalam secara cepat, tidak akan. Baik itu karena ada penurunan harga maupun karena ada kenaikan pendapatan, itu semuanya pasti akan membutuhkan selang waktu. Sehingga alasan psikologi yang pertama itu karena masyarakat tidak akan mengubah pola konsumsi secara instan. Ya, dia membutuhkan waktu. Yang kedua adalah alasan teknologi. Oke. Alasan teknologi, contohnya, misal teman-teman di sini punya perusahaan. Perusahaan teman-teman ini ada dua, maksudnya penggunaannya dua kapital, yaitu antara tenaga mesin dan tenaga manusia atau tenaga kerja. Nah, sekarang kalau tenaga mesin itu lebih murah dibanding tenaga kerja, teman-teman akan menggunakan banyak tenaga kerja atau tenaga mesin kalau seperti ini. Misal UMR dinaikkan di Jogja dari 1.900.000 menjadi 2.600.000 misal.
Kira-kira teman-teman di sini sebagai pengusaha mau menggunakan banyak mesin apa banyak manusia, banyak tenaga kerja? Mesin, Pak. Mesin, Pak. Mesin. Apakah langsung akan berubah dalam satu waktu? Tidak. Ya, pasti berangsur-angsur akan mengalihkan perusahaan teman-teman yang tadinya padat karya menjadi padat modal. Nah, itulah kenapa alasan teknologi. Lalu yang ketiga itu adalah alasan institusional. Apa alasan institusional? Contoh teman-teman punya perusahaan tadi dan sudah memiliki kerjasama dengan UGM contohnya. Selama 2 tahun atau 3 tahun, teman-teman lulusan UGM selalu dipekerjakan di perusahaan kalian. Sehingga secara ketentuan perusahaan teman-teman sudah terikat nih dengan UGM agar menggunakan tenaga kerja dari lulusan UGM. Ternyata teman-teman melihat sebagai perusahaan, sebagai pemilik perusahaan, ternyata lulusan UAD sekarang lebih bagus nih dari UGM. Pasti teman-teman ingin menggunakan tenaga kerja dari UAD, tetapi karena sudah ada terikat kontrak dengan UGM selama 3 tahun, maka selama 3 tahun itu teman-teman akan selalu menggunakan tenaga kerja dari, contohnya ini dari UGM. Nah, kalau sudah 3 tahun, itu baru akan menggunakan yang dari UAD, tetapi di sini ada selang waktu. Nah, inilah yang disebut dengan kenapa kita menggunakan lag, pentingnya menggunakan lag seperti itu. Oke, lalu berapa nilai maksimum lag yang dapat kita gunakan? Ini penting, nilai maksimum lag panjang maksimum dari lag itu ditentukan jika kalau teman-teman menggunakan OLS, ini ada beberapa model, kita pertama menggunakan OLS dulu. Jika teman-teman menggunakan model regresi linear berganda dan menggunakan lag di dalam model tersebut, maka panjang lag itu ditentukan ketika hasil koefisiennya itu adalah konsisten dan signifikan. Oke, ini kita tebak saja, nanti saya tunjuk ke salah satu dari kalian untuk menebak kira-kira model mana yang paling bagus dan sebutkan lag-nya ada berapa. Oke, coba ini saya minta ini ditunjukkan kira-kira model yang paling bagus itu yang mana? Yang A, B, atau C? Oke, coba ditunjukkan ini. Vina Melia ada? Mbak Vina? Iya, Pak. Oke, kira-kira menurut jenengan model yang paling bagus regresi dengan menggunakan lag itu model yang mana? A, B, atau C? Yang B, Pak. Kenapa? Oke, yang B. Ini panjang lag-nya berapa? Oke, panjang lag-nya di sini berapa ini, Mbak? Panjang lag-nya itu berapa? Perhatikan di sini nih. Berarti panjang lag-nya itu berapa? Teman-teman jangan lupa absensi ya.
Oke, panjang legnya ini adalah 1. Karena T-1 itu berarti legnya 1. Kenapa ini yang paling bagus? Perhatikan di sini ini nilainya positif, 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 positif. Tapi di sini adalah negatif. Sehingga apa? Dia tidak konsisten. Sehingga kalau ada perbedaan satu variabel itu memiliki perbedaan koefisien pengaruhnya, itu akan diambil yang memiliki tingkat konsistennya paling tinggi. Jadi sehingga teman-teman akan menggunakan leg 1 atau model B ini. Oke, seperti itu materi kita pada siang hari ini. Tugas teman-teman itu adalah mencari data dengan 3 variabel. Oke. Untuk memilih variabel, teman-teman harus mencari jurnal acuannya. Jadi jangan asal pilih variabel ini, tidak bisa. Oke. Jadi teman-teman menggunakan jurnal acuan. Misal jurnal penelitian dari siapa ini? Aditya Bayu Asmara. Dia meneliti pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan variabel ekspor dan investasi. Nah, berarti teman-teman harus mencari data ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Dan dikumpulkan paling lambat, teman-teman mengumpulkannya hari Kamis yang akan datang. Oke. Masih ada waktu sekitar 1 minggu. Minimal data yang dikumpulkan itu adalah 30. 30 apa? Kalau yang menggunakan datanya tahunan, berarti teman-teman mencari datanya sebanyak 30 tahun. Kalau teman-teman menggunakan datanya kuartalan, itu berarti teman-teman mencari datanya minimal 30 kuartal. Itu berarti sekitar 7,5 sampai 8 tahun. Kalau teman-teman mencari datanya itu bulanan, berarti sebanyak 30 bulan. 30 bulan itu berarti sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dengan tugas. Sudah saya buatkan room di e-learning untuk teman-teman kumpulkan tugas terkait pemilihan variabel dan penggunaan datanya. Dan sudah saya kirim list bagaimana agar ketua kelas bisa mencari mengkoleks atau mengumpulkan judul atau pemilihan variabelnya. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup materi kita pada siang hari ini. Jangan lupa ini yang belum absensi, silakan absensi. Silakan dikirim linknya dari ketua kelas. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun tugas, kita tutup materi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ahlan wa sahlan.